Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Alvan Polang, yang mana saya sekarang ada di pondok pesantren saya Dembangan Timur. Alhamdulillah saya menghadiri rapat kerja dan launching koperasi Alhon. Alhamdulillah kali ini langsung dihadiri oleh mas saya Kiai Haji Faisal Anwar, yang mana beliau masih kurang enak badan, tapi karena rasa penuh untuk mendukung para alumni, beliau menyempatkan hadir. Alhamdulillah, semoga kita semua dapat barokahnya beliau, yang mana beliau sangat sayang sama santrinya. Meskipun beliau pengasuh pondok pesantren, beliau tidak menganggap santri melainkan menganggap anak. Alhamdulillah, semoga disehatkan pengasuh pondok pesantren Dembangan Timur ini, karena beliaulah sesepuh di Dembangan. Alhamdulillah kali ini langsung dihadiri oleh beliau dengan keputusan akhir dan launchingnya koperasi Alhon. Semoga kedepannya lancar dan tambah maju. Tentang masalah usaha, yang pertama, usaha jangka panjang. Komisi 4 ini lebih berharap unit usaha penapa saya rencana pon bekal elaksan akhir dari beberapa masukan dibentuk beberapa komisi kadito, akhirnya memunculkan beberapa rumusan. Ada unit usaha yang berada di bawah koperasi kadito, sifatnya segera, yang paling memungkinkan, yang paling realistis dilaksanakan, dan ini dalam 1 tahun ini harus segera terwujud. Kadito untuk jangka pendek adalah kantin dan toko yang berada di dalam pondok pesantren agar memang betul-betul dikelola oleh koperasi alumni. Akan sebuah keniscayaan yang harus segera disikapi. Semoga dari konsep penyamaan persepsi yang didukung dengan aturan pondok pesantren Kadito, usaha kantin dan pemenuhan kebutuhan pondok pesantren khususnya para santri Kadito lebih maksimal, sehingga pendapatannya perputaran uang di kosesaros Kadito ini sekitar 200 sampai 230 juta per bulan. Nah, boleh sampai kalau kita sampai sabun, sampai jajan dan lain sebagainya. Ini tentunya adalah peluang yang cukup menjanjikan. Kalau di dunia ekonomi pasarnya sudah ada, tinggal actionnya kita yang perlu diperbaiki manajemennya. Yang belum dibahas kayaknya ini yang pertama, ini daftar dan bayar wajibnya ini. Kita harus diperjelaskan lagi. Ini kan pastinya kalau kita mengharap keuntungan, ya kita fokus daftar, terus tiap bulannya kita harus bayar wajib. Pastinya kan orang yang sudah daftar 500.000, ini kan pastinya begini, loh nanti saya ini dapat berapa ya tiap bulannya ya, kan pastinya begitu. Ini kok malah kebalik, malah dituntut kewajiban tiap bulannya. Ini coba diperjelas. Yang nomor 2, ini pasar santri. Oke, kita punya pasar di bidang santri. Apa kita menutup orang luar? Sedangkan kita bisa bantu untuk jual pasarnya melewati via online, WA kah, atau di Facebook kan begitu, Pak. Jadi untuk lokasi kapotren yang di dalam pondok, kita fokus di pondok dulu. Cuman kita tidak menutup akses untuk dari luar, yaitu maksudnya ada pintu dari luar meskipun itu jendela. Nah, jadi kalau tetangga itu ada kebutuhan bisa kami tangkap. Bisa selanjutnya ada yang poin yang lain? Tidak ada, cukup. Yang kami rumuskan dari peserta kali ini tentang sering nikah agabung koperasi taruh nyari untung masa PTN per bulan. Terima kasih, ini perlu memang perlu penegasan, perlu meluruskan. Thank you. Kami tidak mengatakan pasti untung, karena usahanya kan mau dimulai. Ini kami mengatakan pasti rugi, ini belum tentu, karena kan belum jalan semua, kita masih mau jalan.
aturan koperasi kan itu jangan benih tanya saya untung per bulan bukan itu, mau nyari untung mau gabung dengan koperasi kan itu setahun sekali. Jadi keuntungan kalian bitong saja, kerugian bitong saja, lalu kita kan nyaman rapat akhir tahun LAT lo ini kayak buku. Misalkan untung ayo bagi berempat, ngerti kan? Sekian. Wah, setahun kan? Elo bitong per bulan, bitong setahun sekalian neng LAT. LAT ini terserah kita. Saben ngereng, saben ngakui kalender Masehi ngereng kesepakatan anggota. Karena kalau kita hanya berdasarkan modal, tidak ada simpanan wajib, maka kita kok kekurangan. Sejelas kekurangan kan itu kalau kita bekerja di unit usaha dan memang mekanismenya semua koperasi ketika itu. Modal 500 per bulan misalkan sepakatin segeme mungkin kontrak aktif kak itu segeme bu. Terus oleh untungnya mau tanya untung lebih kontrak bahas nang akhir mana diceng lelo ini makin di rata-rata dari hasil bersihnya sekian pas dibagi mereka sekian persen karena ada uangnya sekian persen, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela memang besar jadi udah pasti. Yang cuma bila saya belajar lebih cepat kan oleh poin juga saya gitu. Nah, ini kalau mekanisme di koperasi gimana makin karena yang dijalankan kan gitu memang unit usaha yang tidak bersentuhan langsung dari kita. Yang rata-rata mungkin ingin punya nilai tambah di samping jadi anggota koperasi sifat jadi misalkan pekerja misalkan dari sepakati lagi sebutan kantin produk pola budalune semano dia ini kebetulan lo ngalaki dari SHU jelek kan bisa lah kalau memang dari misalkan kantin produk betul 5 juta ini kepotong misalkan burden sekian kita lagi dari kalau lagi dari PCA boleh gitu lapangan yang 5 juta ini kan pantau terus mau betul lebih dari operasional langsung kalah kapok katot sekali sistem sekali itu mana itu produk Pak ya, kan begini tadi sama Bapak ini kan ditanyakan kalau anggota ini aktif anggota koperasi ini apa boleh aktif apakah tidak kan gitu. Ini kayaknya mencakup pada pertanyaan saya yang kedua masalah pasar santri. Kalau kita harus anggota aktif berarti kita harus menjual produk yang kita butuhkan juga di luar pesantren yaitu kan butuh cashback ya toh. Jadi kalau kita tidak membuka jendela untuk orang luar jual belinya ke orang luar ini susah. Jadi kalau kita buka jendela untuk ke orang luar, kita taruh pasaran untuk kebutuhan orang luar, kita bisa ikut promo. Nah seperti contoh, sekarang sudah marak atau sudah trending Pampers mahal. Nah kalau kita taruh di dalam koperasi itu macam itu Pampers untuk promo kah begitu, kita ikut andil untuk memasarkan Pampers. Bisa kami terima saran-sarannya tadi untuk kantin pondok yang khusus dalam pondok mereka market kota pasar ini sebenarnya saya tidak pernah mengatakan mau orang luar melelong bisa artinya pak luar lagi akan tambah bagus tentunya seperti itu kami dan tataran maksudnya adalah objek utama lagi karena sementara saya berikan waktu mereka mulai luar di paling mulai dulu anak apa sejarah mungkin misalkan alumni terlalu pengadaan mungkin anak apa terserah ya tetap karena ini kan koperasi itu timur orang melihatnya tetap kita layani. Kalau bisa tadi itu yang perlu kami tegaskan anggota koperasi sementara jangan dari non alumni. Benih-benih konsumen anggota koperasi seperti anggota koperasi kan dong di nyabe simpanan pokok juga simpanan wajib. Neka kalau udah alumni dulu hasil rumusan tadi malam logikanya apa? Tak kok makin kilo genteng pakai bus nombusin kan? Makin pejalan dulu baru mulai jalan nanti lo apa?
non alumni mau terlibat di dalamnya, oke sekarang. Neka yang dimaksud antara mungkin ini bisa cukup, mungkin bisa dimengerti. Oke. Struktur organisasi koperasi, jadi koperasi ini ke badannya, benih unitnya, benih kantina, benih minimarket, tapi induknya, strukturnya nikah. Ketua Ustadz Rozak dari Mancengan. Saya nomor 2 sekretaris Ustadz Abu Yazid dari Nongceren. Saya nomor 3 bendahara Ustadz Abdul Fattah dari Konan. Saya nomor 4 kebabel nikah ketua kadintoh memang yang wajib nikah ada 3 tambah 2 lema pengawas sementara abdina sarang Haji Dimyati Muhammad. Namun di tataran pelaksana rumusan tadi malam kadintoh mungkin cuman ketelong ini saat terputar berat kadintoh mereka sulit untuk nanti berkembang, maka di dalamnya harus dibentuk divisi-divisi. Ada bagian marketing dirumuskan tadi pagi Ustadz Asrori, Ustadz Imam Tobroni, Ustadz Asrori kan itu dari Tegang, peternak Ustadz Haji Syafi'i, Ustadz Imam Tobroni ini ke peternak Kak Fadli, Ahmad Rohim hadir. Malah jelas yang sempat jamaah hadir makin, tapi karena tidak hadir mereka bisa nanti di cancel karena belum tahu komitmennya. Kemudian Ustadz Hawasi dan Ustadz Alfan kan itu sedari Bilbon. Untuk bagian akuntansi Ustadz Anwar dari Belis yang di bursa tanyakan. Untuk bagian distribusi Ustadz Sahrul, Ustadz Masturi. Neka distribusi, sebagian produksi Ustadz Saifuddin dari Konang. Neka sementara gelak rumusan mulai merucut karena malam kadintoh walaupun kan sementara yang ada di badan hukum Ustadz Rozak, Kak Yazid, Ustadz Abdul Fattah sebenarnya akte kadintoh. Namun tidak menutup kemungkinan mungkin kalau cocok bisa yoba kadintoh. Makin kadintoh penetapannya sampai tadi pagi kadintoh ada share kira-kira, jadi mulai kembali lagi langkah salah kembali ada Ustadz Rozak, Kak Yazid, Ustadz Abdul Fattah neka sementara. Apakah ini disepakati apakah tidak? Disepakati malah kalau untuk ketua sekretaris bendahara disepakati dengan bacaan Al-Fatihah. Kristen banyak tak Usman, tapi boleh tak kok kalau boleh sibuk kekalian masuk, mereka memang betul-betul saya makan ala konggu nih kan. Mereka mulai dari angkut training, mulai dari makan anak koordinasi dengan lintas sektoral nih jelas nih. Maka nilai pun siap sih alhamdulillah. Kami butuh yang muda nih, yang muda-muda yang masih banyak energi dan free dari nilai. Ghazali, Mepele Alfan, akuntansi Ustaz. Beberapa hal, namun kami secara keseluruhan juga masih belum paham, tapi kami mampu dan berusaha untuk menangkap apa yang disampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena kami terlambat, itu pun karena menunggu di belakang gunung yang sebelah ini. Jam 6 standby mobil di jalan langsung, tapi masih nunggu. Yang pertama kronologis, karena kami lambat, koperasi ini bergerak di bidang apa saja? Apakah simpan pinjam, atau bisa pinjam saja atau bisa meminjam? Satu. Terus yang kedua, apakah juga bergerak di perdagangan, aman supermarket dan lain sebagainya, dan jasa-jasa lain? Itu pertanyaan saya. Kalau boleh kami menyumbang soal tentang simpan pinjam yang tadi ada apa namanya istilahnya sukarela, mungkin kami menangkap. Yang tentunya kalau memang ada simpan pinjamannya nanti di situ kan ada launching produk, di mana produk itu akan terumuskan di buku dan aturan tertentu. Kalau yang namanya sukarela tentunya setiap bulan bisa diambil dan setiap hari bisa diambil dengan catatan uangnya ada.
Tentunya Di situ. per bulannya itu keuntungannya yang beda dengan 3 bulan atau 1 tahun, Nih. di mana di situ disebut deposit. Tapi yang Betul. kami tanyakan pergerakannya, endingnya, terus regulasinya seperti apa nanti di lapangan. Demikian kami merasa berterima kasih dan bangga. Ini termasuk ekonomi keumatan ke depan agar bangsa santri ini tidak hanya dianggap orang-orang yang kere, tidak punya uang, sebetulnya kaya raya. Allah. Terima kasih atas masukan dan juga akan kami jawab. Tipologi yang didirikan koperasi alumni Kadin itu adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen alumni ini ini koperasi konsumen. Kenapa pilih koperasi konsumen? Jelasakin boleh. Tipologi koperasi ini kebetulan berlemak bersimpan pinjam, mana izinnya simpan pinjam, kalau bisa ada konsumen produksi pemasaran dan lain sebagainya. Mana makin pilih sebab lain simpan pinjam, kenapa konsumen, produksi, distribusi, pemasaran. Kenapa konsumen ini kan simpan pinjam ini kan Selalu jadi konsumen. Bisa ini kan dengan kredit bersedia dan lain sebagainya. Konsumen Oke, setia. sementara ini apa? Kemudian Gustullah 10 tahun. Untuk di tahun ajaran yang akan datang dan bulan Syawal. Jadi kita akan garap Konsumen bagaimana bisa melihat koperasi alumni Kadin. Saya tambah nilai ketua Neko Ustadz Abdul Razak dari Majaya, sekretaris Ustadz Abdul Razak dari Gunung Seren, bendara Ustadz Abdul Fattah dari Konang. Keputusan Rumusan akhir tadi malam rapat. untuk badan koperasi induknya yang dibutuhkan, sementara ada 4 divisi: marketing, akuntansi, distribusi, produksi. Untuk marketing Ustadz Asrori, Imam Tobroni, Hawasi Alfa. Akuntansi Ustadz Anwar, distribusi Ustadz Zahrul, Masturi Ghazali dan Usman, dan produksi Ustadz Sebuti. Mireng pola beda masukan apa mau bersesangkut dari bagian ketapang yang mau terlibat aktif di dalamnya dan mau disisipkan untuk penambahan mireng, ataupun pula punya mana di kayak gula lo oning nih kan, napa nih kan nampak kamu nyari keadaan apa kan? Apakah nanti di jajaran alumni Pospo nih kan penasehat atau cokok pengawas atau pengawas ditambah pengawas sementara gula sarang nanti ngira pola dari alumni sepuh sahabat enam pengawas bisa ditambah atau hanya penasehat ngira sebelum makin belum matur kegiatan untuk bisa di launching dan juga pemantapan sekaligus penutup doa. Ketapang. Ngereng. Saya menyimak tadi walaupun beberapa sepertinya koperasi itu diantaranya kebutuhan. Nanti habis forum ini bukan ini adalah ujung yang paling utama dan terakhir, tetap nanti untuk selebihnya bisa dikomunikasikan dengan pengurus koperasi, dan kepada yang baru datang atau yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi dengan kewajiban simpanan pokok 500.000, simpanan wajib 25.000, yang mau simpanan sukarela dipersilahkan, yang tidak ya juga tidak masalah, mereka bisa berhubungan dengan ketua dan struktur yang lain. Nah, dan tentunya nanti sesuai usulan dan saran akan
ada forum dan grup khusus di WA untuk mempermudah nanti koordinasi ke depannya. Jadi kami pribadi sebagai pimpinan sidang pleno pada pagi hari ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada akwal atau akwal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur mengadakan acara yang seperti ini. Mudah-mudahan bukan hanya sekali ini, bahkan sampai yaumil qiyamah. Amin, amin, amin. Dan biar tidak bertele-tele, saya akan membacakan doa sapu jagat. Jadi tidak doa sepanjang itu, cukup doa sapu jagat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Bi-fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisir asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini undangan langsung dari Muassis Pondok Pesantren Ilmu Timur bahwa kita sebentar lagi akan mengadakan imtihan. Untuk itulah diharap kepada semua alumni baik yang hadir pada siang hari ini ataupun yang ada di rumah, apapun keadaannya diharapkan untuk hadir ke Pondok Pesantren Ilmu Timur untuk bersama-sama mengadakan selamat dan dari mudah akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan pribadi saya yang terakhir, manakala selama ini mulai dari awal sampai detik ini dari saya ada kekhilafan atau kesalahan, mohon maaf, beribu maaf. Dan kesalahan dan kehilapan saudara juga saya maafkan. Biar antara murid atau santri dan gurunya selalu bersama di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi orang yang terbahagia fil akhirah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.